Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Cinta Terhalang Takdir Part 11. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Ray pada Dina. Namun Dina langsung berlari ke kamar mandi untuk muntah. Perasaannya mulai tak karuan, hingga seakan isi perutnya terkuras, padahal dia belum makan apapun. "Kok badanku jadi gak enak gini ya?" ucap Dina sambil mencuci mulut dan wajahnya. Namun lagi-lagi dia kembali muntah dan mual. Sementara Ray masih duduk di atas kasurnya, tanpa bisa menghampiri Dina karena tubuhnya tak bertenaga. "Sayang, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan?" tanya Ray, sedikit membesarkan suaranya. Dia berusaha untuk turun dari tempat tidur, tapi tenaganya belum cukup hingga dia merasa kesal tak berdaya. "Aku benar-benar merasa gak berguna sekarang," ucapnya sangat marah pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Dina keluar dari kamar mandi. Dia terlihat sedikit lemas, kemudian berjalan mendekati Ray. "Sayang, kamu gak apa-apa kan? Kita ke dokter sekarang yuk," pinta Ray. "Memangnya kamu bisa bawa aku ke dokter?" balas Dina dengan tatapan dingin. Dina tiba-tiba berubah sikap. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Saat dia mual dan muntah di kamar mandi, semua beban hatinya seakan kembali berkecamuk. Perasaannya menjadi sensitif hingga dia merasa sangat marah tiba-tiba. "Maksud kamu apa?" "Aku nggak tahu apa aku harus percaya sama kamu atau enggak. Kamu janji bakal selalu ada buat aku. Kamu janji akan selalu ada membahagiakan aku. Kamu juga janji akan terbuka soal apapun. Tapi kamu sendiri yang sepertinya akan mengingkari janji itu." "Sayang, kamu ngomong apa sih? Aku cuma khawatir sama kamu karena kamu muntah-muntah. Kenapa jadi bahas hal yang gak ada kaitannya?" ucap Ray mulai kebingungan. "Semuanya terkait, Ray. Aku capek berpura-pura. Apa kamu gak capek? Kenapa? Kenapa kamu harus menyembunyikan kalau kamu sakit? Aku juga tahu kalau kamu menolak untuk dirawat. Kamu nolak cuci darah. Iya kan? Aku masih bisa berpura-pura tidak tahu agar kamu tidak sedih dan khawatir. Tapi aku gak bisa terus menyembunyikan rasa sedih aku, Ray." Dina mulai terbawa emosi dan perasaan, hingga akhirnya air matanya mulai tumpah, semakin deras mengalir di pipinya. "Sayang, maafin aku, bukan maksud aku ingkar janji. Kamu pasti tahu alasan aku menyembunyikan ini karena aku gak mau kamu sedih. Justru aku lebih sedih lagi kalau kamu pergi begitu saja tanpa aku tahu, tanpa aku bisa melakukan apa-apa." "Dina, dengarkan aku. Penyakit seperti ini gak akan bisa sembuh hanya dengan cuci darah. Aku gak mau merepotkan kamu terlalu lama. Itu juga belum tentu menjamin aku bertahan hidup lebih lama. Sudahlah sayang. Aku hanya ingin menghabiskan waktu yang aku punya sekarang bersama kamu. Sekarang kamu sarapan dulu, terus kita ke dokter," pinta Ray. "Enggak. Yang harus ke dokter itu kamu. Kamu harus berusaha untuk bertahan hidup," tolak Dina tegas. "Sudahlah sayang. Aku gak mau terlalu berharap. Aku bukan takut kecewa, tapi aku takut kamu kecewa. Aku lebih kecewa lagi kalau kamu tidak mau berusaha untuk sembuh. Karena aku hamil, Ray. Aku hamil," ungkap Dina menekankan suaranya. "Apa?
Kamu hamil sayang? Alhamdulillah ya Allah. Ray sangat bahagia. Setelah 3 tahun pernikahan mereka, akhirnya dia mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan dalam hidupnya. Iya, aku hamil. Aku udah cek. Kamu tahu nggak? Tepat saat aku tahu kamu sakit, di hari yang sama aku tahu kalau aku hamil. Itu yang membuat aku semakin terluka. Aku bertanya kenapa aku mendapatkan kabar bahagia ini saat aku juga mendapatkan kabar buruk yang benar-benar menakutkan. Ray, aku nggak mau anak ini lahir tanpa kamu. Jadi aku minta tolong sama kamu, Ray. Berusahalah semampu kamu. Ikuti semua perawatan yang ada supaya kamu bisa hidup lebih lama. Demi aku dan calon anak kita. Kamu mau kan, Ray? Pinta Dina dengan sangat berharap. Air matanya terus saja menetes. Dia belum pernah merasa sesakit ini sebelumnya. Jauh lebih sakit dibandingkan saat Ray berkhianat dulu. Ray terdiam sejenak memikirkan apa yang Dina katakan. Dia pun sangat sedih melihat Dina terluka seperti ini. Itu yang membuat Ray enggan untuk mengatakan tentang penyakitnya. Tapi semua sudah terjadi. Dan sekarang Ray seperti mendapatkan semangat baru untuk tetap hidup demi Dina dan calon anak yang dia nantikan selama ini. Iya sayang, aku akan jalani pengobatan itu. Aku akan berusaha untuk bisa selalu bersama kamu dan anak kita. Aku janji akan berusaha untuk bertahan semampu aku. Jangan nangis lagi. Tolong kuatkan aku ya sayang, agar aku semangat menjalani ini semua. Ray langsung memeluk Dina dengan erat, dan air mata Ray perlahan ikut menetes. Ray akhirnya mulai menjalani pengobatan dan cuci darah tiap 2 kali seminggu. Ada beberapa perubahan pada tubuhnya. Dia mulai bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Tapi efek dari cuci darah membuat beberapa perubahan pula pada fisiknya. Namun Ray tetap dengan senang hati menjalani semuanya. Walaupun dia merasa bahwa hidupnya tak akan bertahan selama yang dia harapkan. Dia tetap selalu menyiapkan diri jika sewaktu-waktu dia sudah tidak mampu lagi. Dia tetap ingin memikirkan nasib Dina dan anaknya nanti. Dia pun menginginkan Dina bisa bahagia. Siang itu, Dina berencana untuk ke dokter kandungan, memeriksakan kandungannya. Dia mulai menghubungi Ray yang sedang ada di kantor, karena sebelumnya mereka sudah sepakat bahwa Ray akan pulang untuk menjemput Dina dan mengantarnya ke rumah sakit. Tapi berkali-kali Dina menelpon, tak ada jawaban sama sekali dari Ray. Kenapa nggak diangkat ya? Apa Ray lagi di jalan? Pikir Dina. Namun dia tidak bisa membohongi hatinya bahwa sebenarnya dia sangat khawatir. Dina pun kembali menelpon nomor Ray. Tapi tetap saja tak ada jawaban. Ray tak mengangkat telepon itu. Ray, kamu di mana sih? Kamu baik-baik aja kan? Ucap Dina dengan perasaan takut dan khawatir.